Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita benar-benar disaksikan oleh para malaikat dan kita dijadikan sebagai hamba yang semakin baik, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, setelah kita tunaikan sholat subuh berjamaah, kita masih bisa bertahan di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan ini semakin menambahkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang amat agung. Yakni bulan kemarin, bulan Ramadan, kita sudah tunaikan itu. Dan kita sudah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang sifatnya vertikal maupun yang horizontal. Mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan kemarin dapat kita tunaikan sama persis 100% pada bulan-bulan berikutnya. Dan bulan Syawal ini menjadi sebuah tanda bagi kita. Apakah ibadah kita, apakah ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'zim kita kepada sesama persis seperti pada bulan Ramadan kemarin, atau justru tidak sama. Semua berpulang pada diri kita masing-masing. Sebagai hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya di bulan Syawal ini tidak membeda-bedakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Kalau bulan Ramadan kemarin kita tunaikan sholat malam, maka bulan ini juga kita tunaikan sholat malam. Jangan sebaliknya. Kalau Ramadan kita kemarin ditunaikan sholat malam, sekarang malah sholat malam ditinggalkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada pagi ini kita akan coba untuk refleksi diri. Dan kita bisa melihat satu figur utama yang akan kita bahas pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pesan kepada kita melalui figur-figur yang penting yang sengaja Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dan tadi saya membaca ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana seorang pribadi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim, dia benar-benar bertaslim. Aslamtu li rabbil alamin. Sesungguhnya aku benar-benar bertaslim, berpasrah diri kepada Rabb jagat semesta. Inilah pernyataan
dari seorang manusia yang sering kita sebut namanya di dalam salat kita, yakni Ibrahim alaihissalam. Nah, saudara-saudara, supaya kita bisa tahu bagaimana kehidupan beliau dan bagaimana ta'zim beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama, kita bisa melihat berbagai informasi yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya, hanya sebagian saja. Salah satu ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah mengabadikan ucapan yang amat agung kepada manusia agung ini. Dia berkata, "Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Arti harfiahnya, wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Ini kita bisa baca di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-69. Kalau saudara-saudara perhatikan itu, namanya saja surah Al-Anbiya. Arti harfiahnya para nabi. Jadi yang dibicarakan di dalam surah ini bukan orang-orang sembarangan. Di dalam surah yang tadi saya sebutkan, yakni surah Al-Anbiya, berarti figur-figur yang dibicarakan di dalam surah itu menjadi teladan bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Makanya kalau kita bicara mengenai Al-Quran, tidak akan pernah tuntas. Banyak hal yang sebenarnya kita semakin tidak tahu. Tetapi dengan informasi yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, semakin kita terbuka bahwa kebenaran Allah tidak pernah mengkhianati. Saudara-saudara, kalau kita mau berpikir secara sederhana, saya bagi menjadi dua. Ada pemahaman awam, ada pemahaman yang makomnya lebih tinggi. Kalau pemahaman awam, ketika Allah menyampaikan sesuatu, ketika Allah menyampaikan firman-Nya melalui Al-Qur'anul Karim, apapun yang Allah sampaikan, kita pasti hanya berkata sami'na wa ata'na. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kalau Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim," wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim, maka pasti informasi itu benar. Ya, saya katakan benar, karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau disampaikan di forum seperti ini tidak salah. Pasti kita mengaminkannya dan itu pasti benar. Tapi kalau saya bicara di kampus, itu beda. Karena kalau di kampus, bukan sekedar pokoknya percaya. Kalau di kampus, bukan sekedar pokoknya harus beriman. Tetapi kalau di kampus, membutuhkan sesuatu pembuktian. Kalau membutuhkan suatu pembuktian, berarti harus ada validasi. Ini bukan dipertentangkan, tapi memang segmentasinya berbeda. Ibaratnya kalau kita dulu, sekarang sudah nggak terlalu ekstrim. Kalau dulu kita membaca surat kabar itu ada segmentasi. Orang yang baca koran memorandum itu beda kelasnya dengan orang yang membaca koran Kompas. Jadi kalau orang itu membaca koran memorandum, itu pasti kelasnya beda dengan orang yang membaca koran Kompas. Kenapa bisa begitu? Karena ini segmentasinya memang beda. Tidak bisa disama-samakan. Begitu juga kalau saya bicara di kampus, itu beda dengan saya bicara di masjid.
Kalau di masjid, saya bicara sebagai seorang penceramah. Tapi kalau di kampus, saya bicara sebagai seorang dosen. Kalau di masjid, tidak perlu pembuktian. Tapi kalau di kampus, membuktikan alat bukti. Sekali lagi, ini tidak perlu dipertentangkan, tapi justru semakin bergandengan tangan. Sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala berkata dengan ungkapan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, berarti itu pasti benar. Itu peristiwa yang pasti dulu terjadi kepada seorang pribadi yang bernama Ibrahim, dan dia benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaganya dari segala sesuatu yang seharusnya mencelakai Ibrahim, tapi justru berubah menyelamatkan Ibrahim. Api itu panas, api itu membakar, api itu akan menghanguskan apapun yang ada. Tetapi justru yang menghanguskan, yang tidak menyelamatkan siapapun, justru Allah mengubahnya menjadi keselamatan atas Ibrahim. Yang awalnya itu bard, benar-benar sesuatu yang kita bisa rasakan itu. Bard dan har itu beda. Dingin, panas, panas, dingin. Itu sesuatu yang beda. Ya naru kuni bardan. Bard arti harfiahnya dingin. Api itu panas. Tapi kenapa bisa berubah jadi dingin? Karena Allah mau menyelamatkan Ibrahim. Ini adalah hukum kausalitas. Tetapi Allah mengubahnya. Karena beliau sendiri yang menciptakan hukum itu. Ini Al-Quranul Karim. Kita pasti percaya. Sami'na wa ata'na. Tapi masalahnya, kalau kita coba ubah masjid ini menjadi kampus. Ibaratnya ini mahasiswa S3. Maka saya harus membuktikan apa yang termaktub di dalam Al-Quran ini bukan sekedar cerita. Apa yang di dalam Al-Quran ini merupakan fakta real yang bisa dibuktikan dengan bukti di luar Al-Quran. Saya tanya sekarang, Al-Quranul Karim itu turun abad keberapa? Al-Quranul Karim itu turun abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Berarti tokoh Ibrahim ini yang diceritakan di dalam Al-Quran itu pasti hidup sebelum abad-abad ke-7. Apa bukti yang bisa kita baca selain Al-Quranul Karim? Ini yang sedang saya bawa. Ini adalah dokumen di luar Islam. Dokumen ini benar-benar masih dapat kita eksis. Dokumen ini disebut dengan istilah Torah Emet. Mungkin saudara-saudara tidak paham apa itu Torah Emet. Tapi kalau dilihat dari istilah yang saya baca tadi, Torah Emet, berarti kalau dalam Al-Quran disebut Taurah. Sementara di sini tertulis Torah Emet. Kenapa saya harus bicara seperti ini di dalam masjid? Apa untungnya? Apa fungsinya? Karena kita ini beragama bukan sekedar beriman. Tapi kita ini beragama dengan nalar. Artinya nalar dan iman itu paduan. Tidak boleh dipisahkan. Kalau disebut paduan, dan itu memang informasi Al-Quranul Karim, afala ta'qilun, apakah kalian tidak bernalar? Artinya Allah menyentuh kita dengan nalar. Bukan sekedar pokoknya kamu harus beriman. Kalau hanya sekedar beriman, ya itu untuk yang senior seperti ini tidak masalah. Tapi untuk bicara kepada anak muda, tidak sekedar pokoknya kamu harus beriman.
Makanya di sini saya juga heran kenapa anak-anak muda tidak mayoritas di sini. Itu problemnya. Karena barangkali mereka melihat kalau mereka hadir di masjid yang mereka temukan orang-orang senior. Anak-anak muda itu harus didekati dengan cara berpikir mereka. Bukan mereka harus menyesuaikan cara pikir kita. Anak-anak muda itu kalau disentuh dengan nalar, itu benar-benar menjadi daya yang sangat kuat. Karena yang sedang dibicarakan itu menyentuh segmentasi mereka. Kembali pada persoalan ayat Al-Quranul Karim. Kalau ayat Al-Quranul Karim mengatakan informasi seperti itu, bahwa Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari api Namrud, dan Allah berkata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apakah data seperti ini juga tercantum dalam dokumen lain? Jawabannya iya. Yang ini sedang saya baca. Di sini dikatakan apa? Ini dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi. Zaman Al-Quran diwahyukan, itu jaraknya bukan 1 abad. Tapi jaraknya 1000 tahun. Jaraknya 1000 tahun. Abad ketiga sebelum Masehi menuju abad ke-7 Masehi, itu jaraknya 1000 tahun. Atau 10 abad. Kalau 10 abad alias 1000 tahun, itu bukan masa yang singkat. Itu masa yang panjang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjaga dokumen abad ketiga sebelum Masehi itu sampai hari ini. Dan ini yang sedang saya baca. Dan ini dicetak ulang. Kalau naskah aslinya sampai sekarang masih tersimpan. Dan para ahli sendiri, yakni yang mengerti mengenai karbon C14, bahan kimia, untuk menentukan usia suatu objek, dan itu pasti harus orang kimia. Kalau bukan orang kimia tidak mungkin bisa mengidentifikasi. Itu abad ketiga sebelum Masehi. Kalau bicara seperti ini, anak-anak muda pasti tersentak. Iya, ini penelitian. Ini riset. Tidak mungkin bisa dibantah. Karena penelitian ini menakjubkan. Abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang tertulis di sini? Tertulis di sini dikatakan begini. Kalau saya baca, mungkin mirip seperti orang mengaji. Karena memang ini bahasa yang mirip dengan bahasa Al-Quran, yakni bahasa Ibrani. Apa yang dikatakan di sini? Demikian bunyinya. Wa yamar elaf ani adonai asharat sidikha me'ur kasbim. Ini kalau dibaca mirip nggak seperti orang mengaji? Ya, mirip. Dan memang begitulah bahasa-bahasa yang serumpun di Timur Tengah. Kalau diterjemahkan begini, wa yamar elai, dan dia berfirman kepadanya. Dia di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ani Adonai, akulah Tuhan. Jadi dia Allah berfirman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ibrahim. Ani Adonai, akulah Tuhan. Asyar hatseteha, yang telah mengeluarkan engkau, yang telah membawa engkau keluar. Me'ur kasdim, kalau diterjemahkan mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Apa itu maksudnya? Perhatikan satu kata di sini. Ur.
Ur itu arti harfiahnya api. Ur itu arti harfiahnya cahaya. Bahasa Arabnya sama dengan nar. Nar itu apa? Api. Jadi informasi ini menyebutkan sesungguhnya aku ini adalah Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari api yang ada di Kasdim. Itu arti harfiahnya. Dan di sini dikatakan luar biasa itu. Kalau tulisannya bukan tulisan Arab ini tulisannya Ibrani. Tetapi informasinya sama persis seperti yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Masihkah kita mengingkari Al-Quranul Karim? Orang yang cerdas, orang yang menggunakan nalarnya, karena dia disebut manusia karena dia menggunakan nalarnya. Manusia itu berbeda dengan yang bukan disebut manusia. Manusia di dalam bahasa kampus itu disebut sebagai animale rationale. Apa arti harfiahnya? Binatang yang berakal. Sementara yang tidak berakal hanya disebut animale. Apa itu animale? Animal. Apa itu animal? Arti harfiahnya binatang. Jadi kita ini menjadi mulia karena ada nilai plusnya. Plusnya itu apa? Rasionale. Apa itu rasionale? Akal. Apa itu akal? Quran menyebutkan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Jadi ini antara ilmu di luar kampus dengan ilmu kampus nyambung. Antara agama dengan sains itu nyambung. Tidak berpisah. Maka sekali lagi saudara-saudara, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan informasi ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan termaktub pada dokumen-dokumen sebelum Al-Quranul Karim, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dokumen-dokumen itu. Memang aneh. Anehnya itu apa? Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi itu adalah dokumen barang bukti. Seandainya, ini saya hanya berkata seandainya, barang bukti itu hilang, ditelan zaman, apa yang bisa dijadikan dalil? Paling banter hanya berkata, ini Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya dengan Al-Quran, kamu kafir. Hanya sekedar itu. Hanya menakut-nakuti. Tapi tidak mencerdaskan. Untungnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita itu bukan pokoknya kamu beriman. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita bernalar. Dan cara Allah mengajak kita bernalar itu tidak mau menghilangkan barang bukti, yang barang bukti itu jaraknya 1000 tahun sebelum Quran diturunkan. Kalau bicara seperti ini, tidak ada seorang mahasiswa yang menolaknya. Tidak ada seorang dosen yang mengingkarinya. Karena memang barang bukti itu sampai hari ini masih dapat dibaca. Nah, saudara-saudara, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti, ini beda dengan Sambo. Sambo itu bukan hanya satu pribadi. Kita-kita yang ada di sini bisa jadi menjadi Sambo-Sambo yang lain. Jangan mencela satu pribadi. Bisa jadi pribadi itu adalah mewakili kita sendiri. Yang seringkali kita ini menyembunyikan sesuatu, menghilangkan jejak supaya kelakuan kita tidak tercium orang lain. Jadi Sambo itu bukan satu orang. Sambo yang itu sudah berlalu. Tapi Sambo-Sambo berikutnya masih terus akan ada. Dan ada di sekitar kita. Dan bisa jadi itu kita sendiri.
Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghilangkan barang bukti, itu pelajaran untuk kita. Masalahnya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti, berarti ini cerita, ini kisah yang betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi kita. Mengapa sampai-sampai Allah tidak mau menghilangkan barang bukti? Karena ini berkaitan dengan pribadi agung ini, Ibrahim alaihissalam. Kenapa bisa begitu? Supaya kita bisa mencontohnya. Pertama, imannya Ibrahim itu sangat kuat. Imannya Ibrahim itu benar-benar sangat kuat. Bahkan yang kita baca itu secara tidak sadar sebetulnya bacaan yang dulu diutarakan dan dibaca oleh Ibrahim. Apa itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu termaktub di dalam Al-Quran. Apakah itu yang kita baca setiap hari? Ya. Tapi seringkali kita tidak sadar yang kita baca itu bacaan siapa? Ternyata itu adalah bacaan Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan begitu supaya kita ini bisa mencontohnya. Cuma masalahnya begini kita ini. Kita seringkali mengucapkan in wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Diucapkan itu berkali-kali. Tetapi kita tidak ngeh apa yang sedang kita baca itu. Kita nggak paham. Tidak mengerti. Tidak tahu. Bahkan saking tidak tahunya kita tidak mengenal bahwa yang kita baca tadi itu adalah doa yang dulu dibaca oleh manusia agung yang diceritakan di dalam Al-Quran ini. Yang dokumennya dijaga 1000 tahun sebelumnya. Karena kita ini apa? Karena kita selama ini terlalu asik dengan ritual seremonial. Pokoknya sholat, pokoknya itu yang dibaca, selesai. Padahal kalau kita mau memahami itu, seandainya kita betul-betul paham ketika kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, bergetar itu sebetulnya. Kenapa? Kita sedang memberikan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala persis seperti pengakuan Ibrahim. Bahkan secara tidak sadar kita, sebelum kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita membaca solawat yang namanya solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Jadi ibaratnya solat itu ada awalnya, ada akhirnya. Di awalnya kita membaca ucapan persis seperti ucapan Ibrahim. Di akhirnya kita menyebut nama sang tokoh. Supaya apa? Kualitas pribadi kita itu bisa memfotokopi kualitas Ibrahim. Masa kehidupan Ibrahim sudah berlalu. Hidupnya Ibrahim sudah selesai. Tugas Nabi Ibrahim sudah selesai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita adanya Ibrahim di masa modern sekarang. Kualitas imannya mirip seperti itu. Itu sebenarnya. Makanya saudara-saudara, seharusnya cara beragama kita ini harus mulai diperbaiki. Jangan sampai kita ini hanya sekedar membicarakan hal-hal yang sifatnya kulit. Membahas sesuatu yang sifatnya kulit itu sekarang menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Apa itu kulit? Kalau bicara perdebatan mengenai yang kulit, itu sederhana kalau saya kasih contoh. Soal baca apa? Yang sederhana. Kunut, tidak kunut. Itu kan soal kulit. Yang kedua, menyebut nama Nabi kita itu boleh nggak pakai Sayyidina atau tidak Sayyidina. Itu bicara kulit.
Kalau bicara yang substansi, sudahkah kehidupan kita ini menjadi Muhammad yang baru? Itu substansi. Percuma kita membicarakan boleh tidak pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, tapi kehidupan kita tidak memfotokopi kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terjebak pada yang kulit. Sama seperti kita ini membaca Al-Qur'anul Karim. Tujuannya apa? Mencari pahala. Itu kulit. Tapi kalau membaca Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran itu menjadi kehidupan kita, artinya kehidupan kita itu seperti Al-Quran yang berjalan, itu baru substansi. Jadi selama ini kita beragama itu lebih merasa nyaman kalau sudah bicara soal kulit saja, berhenti di situ. Hanya seremonial. Makanya kalau kita ini beragama secara substantif, itu beda dengan beragama secara formalis. Contoh sederhana. Orang memakai jubah. Jubah, ya. Seharusnya itu menjadi daya penangkal supaya dia terpelihara dari perbuatan yang nista, tidak baik. Tapi kalau dia memakai jubah tapi tetap melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, menipu orang misalnya, tapi dengan berjubah seperti jubah itu, sebetulnya dia terjebak pada sesuatu yang kulit. Tapi seharusnya manusia ideal itu antara yang kulit dengan yang substansi itu tidak dipisah-pisah. Keduanya berjalan beriringan. Sama seperti kita kalau kemana-mana menggunakan kopiah. Bahkan saya mengalami juga itu. Kadang-kadang saya merenungkan. Ini ada orang pakai kopiah. Bahkan pakai pakaian baju takwa. Ketika parkir, malah dia mencoba nyerobot dengan sebelahnya. Bahkan dia marah dengan sebelahnya, mengusir sebelahnya. Kira-kira kalau kita perhatikan, ini orang apa tidak sungkan dengan apa yang dia pakai? Betul tidak? Tapi kita saksikan itu. Seharusnya ketika dia menggunakan kopiah, menggunakan pakai baju tak, justru dia harus berkata dengan tutur kata yang sopan kepada orang lain. Itu baru substansi. Seharusnya begitu. Maka seharusnya saudara-saudara beragama itu, mumpung ini masih bulan Syawal, ini kita harus dandani. Kita harus perbaiki cara beragama kita ini. Agar tidak hanya terjebak pada yang sifatnya seremonial. Kalau ini semua adalah sebagian besar generasi senior. Apa sih sebetulnya yang kita cari sekarang? Rumah sudah punya. Makanan sudah cukup yang kita konsumsi. Anak-anak sudah berdiri sendiri. Sudah punya rumah tangga sendiri. Sekarang apa yang kita kejar? Yang kita kejar hanya satu. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengabdian kepada sesama. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus beriringan dengan pengabdian kepada sesama. Kalau kita bisa berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Allah itu mengikuti perintah-perintahnya, sholat, menunaikan zakat, itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak kepada Allah. Tapi jangan lupa berakhlak kepada sesama. Itu adalah cerminan bagaimana kita menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah, tapi sekaligus kita mengabdi kepada sesama. Dalam arti memanusiakan manusia seperti apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Maka agama Islam itu luar biasa. Agama Islam itu ada dua hal yang penting. Pertama, Islam itu bukan sekedar agama ritual. Kalau disebut agama ritual, iya, bagian dari ritual, iya, seperti agama-agama lain. Iya, ritual. Tapi bukan hanya berhenti di sini.
Islam itu agama kemanusiaan. Jadi dua-duanya itu nyambung. Kalau bicara ritual itu vertikal. Kalau bicara kemanusiaan itu horizontal. Maka seharusnya setelah kita melaksanakan ibadah agung yakni Ramadan, maka dalam hari-hari seperti ini, hidup kita ini harus bermanfaat kepada sesama. Dan harus punya manfaat kepada siapapun. Bukan asik dengan ritual-ritual itu saja. Tapi bukan berarti ritual tidak penting. Penting. Tetapi itu baru koma, belum titik. Jangan sampai punya pemahaman begini. Yang penting kita baik sama orang. Yang penting kita berbuat baik sama orang. Tetapi tidak sholat. Itu salah. Jadi sekali lagi, orang yang punya pemahaman baik kepada orang, tapi tidak sholat, itu salah. Tetapi sebaliknya juga sama. Sholatnya iya, tetapi dia masih menipu orang, itu juga salah. Yang betul adalah, dia melaksanakan sholat, tetapi sholatnya itu tercermin dalam kehidupan setiap hari. Kalau sholatnya dia berkata Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah sholat dia membawa damai kepada siapapun. Dia membawa damai sejahtera bagi siapapun. Kehadirannya bukan menjadi bencana. Kehadirannya menjadi rahmat bagi siapapun. Itulah agama. Maka saudara-saudara, tidak penting hanya mendengar, tetapi yang penting adalah melakukan. Saya hanya bicara sekilas info seperti ini, supaya itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara, dan menjadikan kita sebagai hamba yang semakin baik, dan Allah mengangkat derajat kita, makom kita menjadi muslim yang semakin baik dan semakin baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan cara yang sangat indah, sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Jangan sampai kita ini menghadap kepada Allah dengan cara su'ul khatimah. Dan kita harus berlindung kepada Allah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Baik, ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, berarti kuliah saya bisa dipahami dengan cara yang baik. Dan mudah-mudahan hanya aplikasi saja ke depan. Saya kira demikian, mohon maaf seandainya ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi mohon maaf. Dan dalam bulan Syawal seperti ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Allah semoga memaafkan semua kehilafan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.